Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikta Pirgi Carindra, NPM 41821912200059. Saya dari paralel 1 mata kuliah karate, dosen pengampu Dani Nuryadi. Saya akan mengerjakan tugas 2, yaitu tentang etika, bela diri, dan filosofi. Etika dalam bela diri karate. Jalan seni bela diri diawali dan diakhiri dengan kesopanan, kewajiban dan ketentuan yang berlaku di lingkungan karate. Pakaian karate. Karate harus berwarna putih dan tidak dibenarkan memakai pakaian karate yang bercorak warna lain. Murid harus selalu menjaga dirinya dan segala perlengkapan latihan, antara lain pelindung kaki, sarung tangan, dalam keadaan bersih dan tidak berbau. Hanya karate bersih yang dikenakan dan jangan berkesan jorok. Karate gi yang robek harus segera dijahit kembali. Membiarkan perlengkapan latihan dan karate gi khusus secara terus-menerus memberi kesan tidak bersemangat. Panjang lengan karate gi tidak boleh menutupi pergelangan tangan dan harus menutupi siku. Tidak dibenarkan dilipat. Terus panjang celana karate gi tidak boleh menutupi pergelangan kaki dan harus menutupi lutut. Tidak diperkenalkan dilipat. Badge perguruan harus dan wajib dipasang di dada sebelah kiri dan harus menutupi lutut. Tidak dibenarkan dilipat. Badge perguruan harus dan wajib dipasang di dada sebelah kiri dengan identitas organisasi dan memasang badge porki di dada sebelah kanan. Kalau badge perguruan khasnya di sini di kiri. Terus kalau badge forki itu di sini di sebelah kanan. Nah, pada acara-acara khusus seperti PON, Porda dan Kejurnas antara perguruan tinggi dibenarkan memakai lambang daerah atau departemen atau instansi sebagai pengganti lambang perguruan di dada sebelah kiri. Misal di sebelah kiri digantinya dengan lambang perguruan tinggi atau instansi, kan lambang daerah, misal Jawa Tengah, Jawa Barat, Bekasi. Terus ada memakai sabuk karate harus sebagai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Dewan Guru Perguruan tentang tingkat Q dan warna sabuk. Terus panjang ujung sabuk karate setelah diikatkan di pinggang tidak boleh melebihi atau melampaui lutut. Setiap anggota karate, baik pelatih maupun atlet, harus berpakaian karate selama mengikuti latihan. Tanpa pakaian karate tidak dibenarkan melatih maupun mengikuti karate. Jangan membetulkan karate gi atau letak sabuk karate dalam latihan sebelum diizinkan pelatih. Terus para murid dilarang meninggalkan dojo tanpa izin dari pelatih. Bila ada hal yang mendesak, harus berangkat dengan segera. Lakukan dengan sikap sopan dan jelaskan keperluan dengan cepat. Nah, terus ada lagi yang 12, yaitu untuk menghindari kemungkinan cedera pada murid dilarang mengenakan perhiasan, jam tangan, atau perhiasan lain yang tajam sehingga selama latihan kacamata berukuran diperkenankan. Tetapi selama komit sebaiknya dilepas atau menggunakan kontak lensa doang. Ya berarti kalau latihan itu perhiasan nggak boleh, gelang, jam tangan. Tapi kalau latihan kacamata itu diperkenankan. Secara tradisi, dojo adalah tempat yang dihormati, dianggap suci. Oleh karena itu, para murid seharusnya tidak mengenakan topi atau sejenisnya. Terus jangan menggunakan bahasa kotor di lingkungan sekolah karate atau dojo. Terus para murid harus selalu ikut membantu menjaga dan membersihkan dojo sebagai tempat yang khusus dan disayangi sebelum dan selesai latihan. Cara memberikan karate diperkenankan langsung, bukan diberikan dengan cara tertulis. Materi latihan pada olahraga bela diri karate hanya satu macam yang dibagi dalam 3, yaitu gerakan dasar atau kihon, terus pertarungan atau kumit, perkelahian itu kumit namanya. Terus ada lagi jurus atau kata. Yang ketiganya merupakan salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Terus tata cara upacara.
atau cara memberikan penghormatan karate. Semua karateka senior atau yang lebih tinggi tingkatnya sebaiknya tingkat Q atau tingkat dannya. Terus semua karateka yang pernah atau lebih dulu mengikuti latihan karate, tapi karena suatu hal tidak dapat melanjutkan latihan atau tetap latihan tetapi tidak mengikuti ujian kenaikan tingkat dengan memandang tingkat Q dan dan yang disandingkan termasuk senior. Kepada orang yang bukan karateka tetapi aktif mengabdikan diri pada organisasi karate, atau setiap orang yang lebih tua umurnya maupun pengalamannya yang membantu perkembangan karate. Adapun sebutan yang menegur sesama karateka, kohai, sebutan kepada adik seperguruan, senpai, sebutan untuk semua karateka yang memiliki tingkat sabuk baik Q dan yang lebih tinggi, dan senior yang tidak atau masih latihan, sensei, sebutan karateka dan 4 dan 8 atau anggota dewan guru karate. Shihan, sebutan bagi guru besar karate dan 9 dan 10. Nah, terus macam-macam pemberian penghormatan, yaitu posisi badan, kakinya rapat, telapak tangan terbuka samping badan, dan telapak tangan merapat ke paha, dan kemudian badan sedikit membungkuk 30 derajat ke depan sambil menengkukkan kepala. Posisi duduknya, ketika telapak tangan diletakkan di depan lutut, bungkukan badan ke depan dengan posisi kepala tidak menyentuh lantai dan masih melihat kepada yang diberi penghormatan. Terus upacara tradisi karate pada latihan karate. Terus ada lagi filosofi dalam olahraga bela diri karate. Ada yang dinamakan pada hakikatnya yaitu keyakinan dasar yang diharapkan dilandasi kenyataan dan ditopang oleh ilmu filsafat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Itu filosofi dalam olahraga karate ya. Yang pertama ada karate diawali dengan pemberian penghormatan dan diakhiri penghormatan pula. Nah, itu awalnya diawali dengan penghormatan, diakhiri dengan penghormatan juga. Yang kedua, tidak ada serangan pertama dalam karate. Nah, artinya karate merupakan seni bela diri yang damai. Tidak ada menyerang terlebih dahulu sebelum diserang. Oke, terus doktrinnya, perangilah dirimu sendiri sebelum memerangi orang lain. Itu dalam karate berpengaruh pada teknik dasar dalam bela diri ini. Sehingga awal gerakan teknik dasar selalu dimulai dengan teknik tangkisan terlebih dahulu. Baru kemudian disesuaikan menurut kebutuhan yang akan dilatih pada saat itu. Terus yang ketiga, karate merupakan alat pembantu dalam keadilan. Nah, terus ada yang keempat, pertama-tama kontrol dirimu sebelum mengontrol orang lain. Artinya sebelum mengontrol dan membenahi kesalahan orang lain, karateka wajib mengontrol dan mengendalikan diri sendiri terlebih dahulu. Nah, koreksi ini sebelum koreksi orang lain. Dalam setiap pergerakan teknik gerakan karate, jangan hanya mencela orang lain, tapi lihat gerakan diri sendiri dulu. Yang kelima, semangat yang utama dan teknik kemudian. Ya, berarti dalam setiap latihan maupun tanding yang dilakukan harus dengan semangat terlebih dahulu. Yang benar semangatnya, yang tinggi. Nafsu untuk mengalahkan lawan atau memenangkan pertandingan terkadang memberi hasil yang terbaik daripada teknik gitu. Tetapi teknik juga penting. Selama berlatih karate, fokus pada teknik gerakan dan jangan membiarkan pikiran muatannya berkeliaran kemana-mana. Tunjukkan rasa hormat, penghargaan yang tulus terhadap pelatih dan teman latihannya. Jangan sok gitu ya. Terus senantiasa siap untuk membebaskan pikirannya. Berarti itu sebelum latihan dimulai karate mempunyai pikiran positif dan siap menghadapi apapun gitu. Yang 7, kecelakaan timbul karena kecerobohan. Yang ke-8, jangan berpikir bahwa latihan karate hanya bisa dilakukan di dojo. Latihan karate tidak hanya dilatihan di dojo, tetapi juga dapat dilakukan dan diperagakan kapanpun dan dimanapun kita berada. Ajaran karate dapat diterapkan melalui sikap, tingkah laku,
perbuatan kita sehari-hari, dimulai dari perilaku, penghormatan orang lain, dilakukan keluarga sendiri, tetangga, masyarakat, dan orang banyak. Yang kesembilan, mempelajari karate perlu waktu seumur hidup dan tidak ada batasan. 10. Masukkan karate dalam keseharianmu, maka kamu akan menemukan mio atau rahasia yang tersembunyi. Semakin tekun kita mempelajari ilmu karate, maka semakin banyak kita menemukan ketidaktahuan, kekurangan, serta rahasia yang disembunyikan dalamnya. Ilmu karate dapat diterapkan tidak hanya dalam latihan di dojo saja, tapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 11. Karate seperti air mendidih. Jika tidak dipanaskan secara teratur akan menjadi dingin. Kalau kita tidak latihan secara teratur, nanti hilang ilmunya gitu loh. Harus dilatih, mulu latih biar bisa. Terus yang ke-12, janganlah berpikir harus menang, tapi berpikirlah tidak boleh kalah. Oke. Beda itu, harus pikir menang dan tidak boleh kalah. Terus kemenangan yang ke-13, kemenangan tergantung pada keahlian membedakan titik yang mudah diserang dan yang tidak. Yang 14, bertarung disadari bahwa bagaimana kita bergerak secara hati-hati dan tidak bergerak menurut lawan. Bergeraknya secara hati-hati dan tidak mengikuti gerakan lawan gitu loh. Terus yang ke-15, berpikiran bahwa tangan dan kakimu adalah pedang atau senjata. 16. Meninggalkan rumah, berpikirlah ada banyak yang menaati tingkah laku tindakan yang mengundang masalah bagi masyarakat mereka. 17. Pemula harus menguasai postur dan cara berdiri tubuh yang dialami oleh untuk yang lebih ahli. Yang ke-18, berlatih kata atau suatu hal terlibat pertarungan adalah hal lain. Artinya, kata atau jurus merupakan suatu bentuk latihan resmi teknik dasar karate, tangkisan, pukulan, sentakan, hentakan, tendangan yang ditangkai demikian pula. Yang ke-19, peragaan secara tepat, penggunaan kekuatan, peragaan dan kontraksi otot tubuh secara tepat, cepat, lambatnya gerakan teknik. Terus yang terakhir yang ke-20, selalu berpikir dan berusaha menemukan cara hidup dengan aturan-aturan di atas setiap hari. Artinya karateka sejati akan menerapkan aturan-aturan dan sumpah karate yang diucapkan sebagai jalan hidup sehari-hari yang benar. Akan tapi untuk urusan prinsip dalam kehidupan spiritual tentunya tidak diterima dan ditelan bulat-bulat begitu saja. Namun banyak yang perlu dicontohkan, dipelajari, pahlawan warisan leluhur bangsa Indonesia. Oke, sekian dari penjelasan tentang etika dan filosofi karate dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin karena ini di bulan Ramadan, sebentar lagi lebaran buat dosen dan teman-teman saya yang melihat. Terima kasih, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.